Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini di instruksi PLC Omron. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai TMH dan TTIM. Ini merupakan video kedua dari pembahasan timer seperti itu. Mari kita lanjutkan. Oke, jadi TMH atau 1 millisecond timer itu merupakan timer hitung mundur dengan kecepatan 1 milisecond atau 0,001 second seperti itu. Jadi ini fungsinya sama seperti video sebelumnya, pembahasan mengenai timer, tapi ini merupakan hitungan yang lebih cepat kayak gitu ya, daripada tim dan tim H kayak gitu. Ini ada yang lebih cepat lagi, namanya 1 millisecond timer atau TMHH seperti itu. Oke, ini sebenarnya juga sama penjelasannya. Jadi ketika input 0.00 aktif, maka instruksi tim 0 akan aktif setelah hitung mundur selama 1 detik. Nah, karena tadi 1 millisecond itu berarti dibagi 1000 seperti itu. Nah, ini ada contohnya. TMHH ini alamatnya 0 seperti itu, dan untuk set value-nya itu 1000. Jadi 1000 dibagi 1000 sama dengan 1 ya gitu ya. Jadi ketika nanti input 0 diaktifkan, maka timer akan hitung mundur selama 1 detik. Nah, jadi dari 1000 ini nanti kan 0 kayak gitu. Nah, ketika nanti sudah mencapai 0, maka flagnya akan aktif selama inputnya masih aktif seperti itu ya. Ketika nanti input 0-nya dinonaktifkan, maka set value-nya nanti mereset kembali ke 1000 atau 1 detik, dan kontak timernya nanti akan mati seperti itu. Oke, ini ada contoh programnya pada software CX Programmer. Jadi ketika input 0 aktif, maka instruksi tim 0 akan aktif setelah hitung mundur selama 1 detik. Oke, selanjutnya ada akumulatif timer atau TTIM. Jadi ini adalah timer hitung maju atau increment kayak gitu ya, yang dapat dijeda dan dilanjutkan kembali. Jadi dapat dijeda dan dilanjutkan kembali. Nah, ini dalam kurung akumulatif atau terkumpul atau terhimpun seperti itu ya, dengan kecepatan hitung 0,1 detik kayak gitu. Ini sebenarnya seperti timer itu ya, 100 millisecond ya. Jadi 100 dibagi 1000, jadi hasilnya adalah 0,1 detik. Itu ada di video sebelumnya tentang timer. Nah, ini bedanya adalah ada resetnya. Ada resetnya, jadi nggak cuma timer input tapi ada resetnya juga. Oke, ini ada kurvanya, kita lihat sebagai contoh. Jadi ketika timer inputnya itu aktif, maka set value-nya nanti akan hitung dari 0, dari hitung maju ya, maksudnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, sampai nanti timer inputnya itu dinonaktifkan. Maka nanti hitungannya ini dijeda. Nah, seperti itu ya, dijeda kayak gitu ya. Nah, ketika timer inputnya nanti diaktifkan kembali, maka nanti hitung lagi seperti itu sampai nanti set value-nya terpenuhi. Contohnya kalau kita set waktu selama 5 detik kayak gitu ya, maka ketika ngitung dari 0 sampai 2 mungkin, terus inputnya dimatikan, maka hitungannya cuma sampai 2 kayak gitu ya. Ketika nanti timer inputnya diaktifkan lagi, maka nanti melanjutkan dari 2 sampai ke 5. Nah, baru nanti ketika set value-nya terpenuhi, maka nanti kontak dari timernya nanti akan aktif seperti itu. Jadi inputnya tuh tidak harus nyala terus ya. Jadi ketika sampai 5 detik
timer inputnya dimatikan juga tidak masalah kayak gitu ya. Nah, untuk menonaktifkannya atau mereset, kita nanti aktifkan reset input seperti itu. Ini untuk yang akumulatif timer. Oke, ini ada contoh programnya. Di sini kita ada input timer itu adalah alamatnya 0, dan untuk resetnya itu alamatnya 1. Ini ada TTIM alamatnya 1 dan set value-nya 100 seperti itu ya. Oke, jadi ketika input 0 aktif, maka instruksi TTIM 1 akan hitung maju dari 0 sampai dengan 10 detik. Nah, karena set value-nya kita buat 100, nah di sini contohnya 100 seperti itu, maka dibagi 10 dan hasilnya adalah 10 detik. Itu ada di pembahasan video sebelumnya juga ya, mengenai 100 millisecond timer. Di tengah-tengah perhitungan tersebut, jika input 0 tidak aktif, maka perhitungan TTIM 1 akan dijeda. Untuk selanjutnya, perhitungan dengan mengaktifkan kembali input 0. Jadi ketika ingin melanjutkan hitungan, itu nanti input 0-nya harus diaktifkan terlebih dahulu. Nah, setelah mencapai hitungan 10 detik, maka timer flag atau kontak dari timer 1 ini akan aktif. Nah, untuk menonaktifkannya, kita aktifkan input 1 untuk mereset hitungan timer seperti itu. Oke, ini ada contoh program untuk TTIM pada software CX Programmer. Jadi ketika input 0 aktif, maka instruksi TTIM 0 akan aktif setelah hitung maju selama 10 detik secara akumulatif. Nah, jadi kita buat di sini timer numbernya atau alamatnya ini 0 dengan set value 50. Jadi 50 dibagi 10 sama dengan 5 detik ya gitu ya. Untuk mereset timer dengan mengaktifkan input 1. Nah, di sini adalah ada timer inputnya, di sini ada resetnya. Seperti itu. Oke, mari kita buat programnya. Oke, kita sudah masuk pada software CX Programmer. Jadi mari kita buat programnya. Yang pertama terkait 1 millisecond timer ya. Nah, jadi di sini kita buat dulu untuk inputnya. Ini ada input 0, terus instruksi timer. Kita kasih numbernya 0, kita kasih 1000 itu ya untuk set value-nya. Oke, seperti ini. Jadi nanti akan mengaktifkan flag-nya atau kontaknya output 100.00 seperti itu. Oke, mari kita simulasi. Oke, ketika kita mengaktifkan input 0, maka nanti timernya akan hitung mundur ya. Mari kita lihat. Oke, karena ini adalah 1 millisecond timer, jadi millisecondnya itu adalah 1000. Jadi di sini set value-nya yang nilainya 1000 akan dibagi 1000. Nah, jadi hasilnya adalah 1, yaitu 1 detik kayak gitu ya. Jadi ketika input 0 diaktifkan, maka timernya akan aktif setelah hitung mundur selama 1 detik seperti itu. Nah, ketika kita nonaktifkan input 0-nya, maka timernya akan mereset hitungannya lagi ke 1000 kayak gitu ya. Ini untuk yang 1 millisecond timer atau TMHH. Oke, selanjutnya kita akan membuat yang TTIM ya. Di sini kita kasih timer numbernya 0. Terus untuk set value-nya kita buat 50 atau 5 detik kayak gitu ya.
karena ini merupakan hitungan yang sama dengan 100 milisecond atau 0,1 detik. Oke, di sini masih merah karena apa? Kita memerlukan reset kayak gitu ya. Resetnya kita kasih alamat 1. Oke, mari kita simulasi. Jadi TTIM ini merupakan akumulatif timer. Jadi nanti kita akan mencoba mengaktifkan input 0 dan menonaktifkannya ketika di tengah-tengah hitungan kayak gitu ya. Jadi kita lihat apakah nanti bisa jeda dan dilanjutkan. Oke, jadi ini hitungannya dari 0. Karena ini bersifat increment, jadi dari 0 hitungannya maju dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya kayak gitu. Oke, mari kita aktifkan input 0-nya, terus nanti kita di tengah-tengah hitungan menonaktifkan input 0-nya. Seperti itu ya. Oke. Jadi tadi kita sudah aktifkan input 0 dan kita ini sudah menonaktifkannya. Ini sudah ngitung sebanyak 27 seperti itu dari 50. Nah, jadi ini kurang menghitung sekitar, berarti ini kurang menghitung 23 ya. Nanti baru bisa aktif. Oke, mari kita aktifkan lagi. Oke, kita lihat sampai 50. Nah, oke, ketika sudah mencapai 50, maka akan mengaktifkan kontak timernya dan mengaktifkan output 100.00. Oke, coba kita nonaktifkan input 0-nya ketika timernya ini sudah aktif. Coba kita nonaktifkan. Oke, ketika kita menonaktifkan input 0-nya, maka ini timernya masih belum mereset kayak gitu ya. Masih belum mereset. Nah, untuk meresetnya adalah kita dengan mengaktifkan resetnya atau input 1. Oke, mari kita aktifkan input 1. Oke, maka hitungannya mereset. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita mengaktifkan input 0 dan di tengah-tengah hitungan kita reset, itu nanti hasilnya bagaimana ya? Coba. Oke. Oke, ini hitungannya hampir 3 detik kayak gitu. Coba kita reset. Nah, setelah menghitung selama hampir 3 detik tadi atau 2,9 detik seperti itu dan kita reset, maka kembali ke 0 seperti itu. Nah, oke. Ini untuk yang TTIM atau akumulatif timer. Oke, terima kasih untuk video kali ini, video kedua dari pembahasan timer. Semoga bermanfaat. Jika ada yang masih bingung, silakan tanya di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.